Jessica sih dulu Jessica sih dulu kan di rumah sakit jiwa, ternyata aku baru tahu katanya dia pernah dilecehin, bener nggak sih? Saya nggak tahu ya mbak. Rumah sakit jiwa dia cerita sama dokter kayak gitu, jadi depresi bukan karena vaksin aja, depresi karena ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia kelas 2 SMP divaksin, pulang dari vaksin itu dia demam. Kejang. Demam itu dimandiin sama ibunya itu. Dari situ dia udah mulai 1,5 bulan itu udah nggak sekolah, sakit. Jessica ini benar nggak sih Bu korban pelecehan ya? Kalau pelecehan kurang tahu ya mbak, karena waktu pertamanya juga itu awalnya dari vaksin. Terus ini gimana ini? Ada perubahan nggak mbak? Enggak. Jadi kita jelasin dulu ya, awal mulanya ini kan dia pipis sembarangan, pupe juga sembarangan ya Bu. Terus oke, itu masih nggak masalah lah ya Bu, kan bisa dibersihin dan lain-lain. Nah, dia ini menyerang pasien lain, galak Bu, ya bukan cuma dicakar, dijambak, dicekek. Nah akhirnya kita takut kan Bu, maksudnya kita satu pasien ini malah pasien yang lainnya jadi kena. Akhirnya kemarin kita masukin rumah sakit jiwa udah berapa kali, udah banyak Bu kita masukin rumah sakit jiwa. Ini 2 kali Ya, sama yayasan kita Oh. itu udah lebih dari 3 kali, 4-5 kali kita masuk rumah sakit jiwa. Setiap dia nggak bisa ngontrol, musuh kita bawa malam-malam, subuh-subuh kita bawa terus. Nah kita tanya sama pihak rumah sakit, jawabannya seperti itu. Dia katanya udah dibawa ke rumah sakit dan hasil cerita dia Bu, kan ada kronologi ya. Dia tuh katanya mendapatkan pelecehan dari katanya pamannya yang katanya ODGJ juga. Kalau pamannya, Nah aku nggak tahu tuh Bu, dia dia ngomong sama dokter itu pamannya. Mungkin boleh coba bantu saya dicek ke bidan atau ke puskesmas untuk ininya ya. Ya betul. Si Nurasi si ibunya yang loh, orang tuanya si Jess. Nurasi ya. Ibunya ini nggak tahu loh, waktu dibawa juga ibunya nggak tahu kan. Iya, tapi ibunya nggak ada masalah kan waktu dibawa? Ibunya enggak, cuma ya dia ngomongin kamu ikhlas, kan anaknya mau diobatin. Jessica ingat nggak mau uang? Ingat. Terus ini siapa? Ini siapa? Kamunya harus sembuh, belajar biar sembuh. Udah, kalau dibilang membaik sih membaik ya. Udah sembuh ya. Kalau kumat suka. Nah iya, makanya aku bilang kalau ditanya membaik. Aku tanya juga tadi dia sadar gitu ya, dibawa ke yayasan dan lain-lain, dia tapi untuk kayak emosionalnya tetap masih naik turun. Even udah minum obat, karena emosionalnya itu loh Bu, bisa nyerang ke yang lain. Iya emang, itu kadang suka naik pagar di sini juga. Itu Bu. Saya juga pernah ditampar. Kalau ini Maya suka begini, tapi kalau kumat itu berantem hampir setiap hari tuh bisa 2 kali, 3 kali sama teman-temannya. Jadi sebenarnya sayang ya Bu, sayangnya ini cantik gitu, terus masih muda. Ya tapi coba dikonsultasikan lagi sama keluarga maunya seperti apa, apakah nanti mau kita bantu kembali atau seperti apa gitu ya, atau mungkin nanti kita bisa bantu ke dinas sosial gitu, pihak keluarga maunya seperti apa, nanti kasih keputusan dulu. Dan saranku kalau misalnya emang bener Bu fix ini ada sobek yang ada dilakukan itu jauhkan sama laki-laki dulu sih Bu, saran saya, karena dia nggak trigger emosi karena itu mungkin. Ya, selama di rumah gimana ini? Kamu kan yang satu biasa aja. Selama di rumah, Iya, pamannya juga mama. Enggak biasa aja, karena nggak sekolah, berpulang. Ya awalnya Mak, setahu saya ya Mbak,
dia sekolah vaksin itu. Iya, Itu vaksin yang saya itu. ketahui itu sampai sekarang Iya akhirnya. itu dulu. Tapi sekolah nggak ada tanggung jawab, Bu. Nggak ada, cuma dia nganterin ke sini kena demam itu ya sampai sekarang. Makanya masa sih divaksin bisa anak ini awalnya normal loh, mau ngaji, mau sholat di musola di masjid, kok bisa begini? Iya, di kita nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Ya nggak bisa, yang kayak begini. Enggak, dia kan ke teman-temannya juga pada sakit juga ya, tapi mau ngaji, mau sholat. Ini enggak. Nggak mau Jessica. Gitu. Sholat tuh kalau maghrib. Gitu sih, Bu. Kasian ya, karena udah Kasihan, gede-gede gini. udah remaja soalnya, jadi harus benar-benar Anak. cari tahu, Bu, ini kenapa dia gitu, apakah benar tindakan seksual yang dia terima, dia tahan gitu ya, dia trauma sama laki-laki, dia nggak mau deket sama laki-laki, tapi ternyata keadaan kan tidur bareng juga kan, Bu, ada Iya. laki-lakinya. Nah, mungkin emosionalnya dari situ juga gitu, bisa jadi ya, Bu, kita nggak pernah tahu. Iya sih. Karena aku laporan dari perawat di sana kayak gitu, makanya saya tanyakan lagi sama keluarga, betul apa enggak gitu. Gitu sih, Bu. Ya. Susah ya, karena yang deket ini namanya. Saya jauh. Ada yang Bisa. ini dibantu aja ngecek ke bidan atau ke Iya, puskesmas. nanti aja jadi. Iya, dicek kan ntar malam bisa atau sore nih masih bisa dicek coba. Iya, Nanti dicek hasil aja. medisnya info ke aku aja, Mm-mm. info ke aku. Nanti kita ngobrol lagi gimana hasil keputusannya keluarga. Karena sayang, Bu, ini masih muda, harus benar-benar tahu triggernya apa. Soalnya kita nggak berani ngecekin karena kan ada keluarga. Ntar kita maksudnya takut ada tuduhan gitu. Harus keluarga yang mengecek sendiri dan cari tahu benar apa enggak penyebabnya gitu. Soalnya yang dekat Caranya. itu Mbak ya, ini nih pamannya. Pamannya, Yang dekat yang ada ini, yang dua. satu rumah itu. Ibunya almarhum bibi, dia sama yang satu lagi. Yang satu lagi Ya mana? kakak Uwa, pernah Uwa dia. Dua, Tinggal kakak di saya situ juga? pertama. Iya. Ini kakak yang keduanya, yang ketiga, yang bungsu Iwan itu. Ini mah ponakannya. Kalau saya sepupu. Cuma ya sering ngebantu Jessica. Iya. Dari kecil saya yang ngurusin nih waktu dia lahirannya. Iya. Udah rada besar itu dikasih nama Ini ibunya. tunggal ya? Iya. Iya. Jadi ya Allah, masalahnya ini normal loh dari SD sampai SMP Iya, kelas benar. 2 gara-gara vaksin bisa Vaksin begini. bisa begini. Gitu loh, makanya suka diomongin ini anak udah berobat kemana-mana sebenarnya dari Pak Ustadz. Dari pas saya mau nikah ini yang pernah Dewi ceritain itu ya, katanya ngamuk sampai jam 2 malam. Ini ngikutin ini anak ini Iya di kakak. di KPN gitu. Kita dari sekolah. Iya, pelatihan dari luar. Pelajaran dari luar gitu loh tuh. Nggak tahu. Takutnya keinginan dia tuh terlalu tinggi. Tadinya kan keinginan terlalu tinggi gitu. Keinginan teman-temannya pengen ini, pengen itu, dia kan nggak terlaksana. Banyak khayalan takutnya. SMP kelas 2, Bu. Iya, sampai kelas Kepengenannya 2. apa? Dia pengen jalan-jalan. Study tour, Pak. Pengen orang-orang ke kafe-kafe kayak teman-temannya. Terus kondisi dia nggak memungkinkan. Nggak mampu. Iya, yang namanya kita saudara kan nggak mungkin memanage dia tiap hari karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Ini umur berapa, Bu? Kayaknya 2008 ya lahirnya, Wan. Iya, 2008. Sekarang ini berapa? Kita Sekitar jalan 17. 18. Eh, 18 ya? Jalan 18. Iya, jangan 18. Ya itu sih, Bu. Ini hasil medisnya. Boleh lihat nggak? Nanti kompromin lagi aja, Bu. Kalau tadi Iya, cek, Bu. nanti di- Kita nggak berani ngecekin soalnya. Kalau tanpa ada keluarga. Kecuali keluarganya melihat gitu ya. Kita ngecek, oke. Tapi kalau nggak ada pendampingan, nanti takutnya kita Kirain ada melangkahi. iya melangkahi dan lain-lain. Ini obatnya untuk 1 minggu. Ini hasil medisnya, dia skizo F20 ya. Jadi bukan bipolar. Kalau bipolar kan kepribadian ganda yang artinya dia masih lebih inilah ya. Kalau ini adalah F20 ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan ini udah akut ya. Gitu, ini boleh dibaca obat-obatnya juga. Ini udah kita berobatin sih. Gitu, udah lebih dari 4 kali. Mungkin
di barcode juga kelihatan hasilnya. Seperti itu. Ya, Bu, ada yang mau ditanyain nggak, Bu? Ya, kalau ini udah diperiksa ya, mungkin kita ngubungin minta bantuan lagi ke Mbak Novi ya. Kalau Karena ada di yang sini- sakit minta bantuan lagi. Namanya orang tuanya juga keadaannya keterbatasan nggak punya. Mm-mm. Kita juga membantu juga keadaannya begini sama-sama. Mm. Jadi satu-satunya jalan nanti menghubungi Mbak Novi lagi. Iya, tapi mungkin saya minta untuk lain kali mungkin kita ketemunya ya, entah kita mau bantu lagi, saya bisa ketemu sama ibunya kayaknya ya. Iya, Karena harus kan ibunya harus karena ini saya 2 kali datang kan belum pernah ketemu ibunya gitu, biar sama-sama enak juga gitu ya. Saya mau dengar penjelasan dari ibunya seperti apa. Tapi tahu gimana? Pindah. Itu sih, Bu. Udah pindah yang sibukan udah ke rumah. Iya, ibunya itu kalau makanya ini ya Mbak Novi, kalau saya nyari jalannya ini terbaik. Yang penting anak ini sembuh. Mau anak ini kalau udah sembuh mau taruh di dinas sosial di mana. Yang penting anak ini sehat. Iya, iya. Karena kalau dia tinggal di sini satu Nggak apa-apa. buat keseharian dia juga dia susah. Ya, nanti insya Allah kita bantu, Bu. Aku dijelasin sama mbaknya ya tadi ya, entah di dinas Karena ini sosial atau ibunya apa. tiap hari cari makan. Mm-mm. Nanti pulang jam 4 Iya biasa. dengan penghasilan 20.000, 25.000. Jadi kan ini kalau di sini setiap pedagang itu disetop sama dia. Hmm, Kalau kita ada, kita ketemu, ya kita mungkin yang membantu. Kalau kita nggak ketemu, iya, iya. kan kita juga kerja kan istilahnya. Mhm. Nah ini kalau setiap pedagang itu disegat sama dia, ibunya yang bingung. Nah kalau ibunya kerja dia ditinggal, gimana? Iya, makanya ya. Iya. Makanya dari tadi kalau Jessica pulang harus cari solusi. Iya. Mhm. Gitu. Nanti dikompromiin dulu aja, Bu. Ini kan Mhm. ngumpul saudara ya. Nanti dikompromiin, bantu dicek juga itu yang pertama. Setelah dicek baru kompromiin mau gimana langkahnya. Tapi insya Allah kita siap bantu kok, Bu. Kita nggak lepas tangan, kita siap bantu datang lagi gitu untuk ngebantu Jessica. Karena tadi juga di jalan kita sempat mikir, sebenarnya sayang banget ini cantik anaknya gitu. Terus bersih, masih muda, Bu. Masa depannya masih panjang. Gitu. Jessica Itu mau sih. sembuh. Jessica mau sembuh Mau nggak? sembuh kan? Ih, mau sembuh nggak? Ngomong gini aja, harus sembuh. Kamu harus sembuh, ya harus mau sholat, Jessica-nya berdoa. Saya dipakai jilbab nggak mau. Rumahnya nanti Dipakai jilbab nanti hidupnya enak Jessica-nya. Tadi kan Dia nggak botak mau kalau pakai jilbab nggak mau. Gitu. Entah gerah atau gimana. Jessica-nya nggak mau pulang. Mau di sini nggak? Di sini pakai Pengen pulang aja kemana? Di sini. Pengen ketemu mama. Mamanya nggak ada, Mamanya Nggak ada belum nanti ya. pulang habis Belum sore pulang. kerja. kerja. Mamanya lagi cari uang. Makanya Jessica Ya, Jessica-nya pokoknya. semangat buat sembuh. Ini ada Cina-Cinanya ya, Bu? Nggak ada, ya biasalah. Namanya musibah. Iya. Hamilnya itu musibah. Oh, jadi bapaknya nggak ada? Nggak ada. Dia tuh dulu ya gitulah. Oh, Nggak pulang-pulang tahu-tahu hamil. tapi cantik ya. Itu. Jadi udahlah. Mungkin sudah nasibnya, takdirnya anak ini begini. Tapi kan tadinya normal gitu loh awalnya. Kok bisa begini? Tapi nggak tahu, Bu, maksud bapaknya. Bapaknya mah Ada ada tadinya pas dinikahin tuh ada. Pas tanggung ini jawab, 3 bulan akhirnya pergi. kabur. Ya nggak tahu kemananya. Nah, pergi. Ibunya susah diomonginya tadinya. Oh, gitu. Mau sembuh nggak Jessica? Nggak mau. Sembuh kan pikirannya. Sembuh ya, jangan galak-galak Sembuh, lagi. Nggak boleh nggak boleh galak ya. Tangannya jangan Tangannya galak. nggak boleh. Nggak boleh gitu sama temen-temennya. Nggak boleh. Saya lagi diem di sini. Pak, minta makan. Ibu udah dibuka dari pintu. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu, emang Biasanya di sini dia. galak, Bu, bener, Bu. Galak, Kan makan Ibu dia cepet banget kan. Makannya bener-bener kayak ekstra cepet. Makanan temennya bisa diambil. Maksudnya kan tinggal minta ya ke kita mau nambah gitu. Enggak, ini makan temennya semua diambil sama dia. Nggak boleh. Nggak boleh, Nom. Dia kan suka ngamuk, suka ketawa sendiri. Iya.
Tapi yang paling parah sih tangannya, Bu. Nggak bisa Tangannya ini. nggak bisa gini. Nih naik dari pagar ini, naik dia. Kadang kalau kumat dikunci, takutnya lagi tidur dia bawa pisau Oh, iya, doang iya. itu Betul. pikirannya. Jessica-nya harus sembuh. Sembuh ya kayak Belajar Jessica. Ge, buat sembuh. Oh saya mau sembuh, saya mau sembuh. Kita dulu. Coba nanti dibawa berobat ya, biar tahu jawabannya. Iya, bawa jawabannya. Masih keburu kok, Bu, puskesmas. Ya kan jam Biar 5, aja pakai jam sosis. 4. Ada UGD-nya. Bilang aja baru keluar dari rumah sakit, tapi ternyata pihak dari perawat menceritakan curhatan dia sama dokter gitu. Makanya aku tahu gitu kalau misalnya mungkin perawatnya nggak cerita ke kita nih, kan kita lagi datang ke sana ngobrol-ngobrol. Nah ini mah pasien lama katanya, ini mau disering ke sini. Ya pernah dibawa, Iya, itu pernah 1 dibawa. minggu. Iwan ya yang suruh ke sana ya. Iya. Iwan nih suruh ke Tidak sana. apa. Terus dari kedinasan juga pernah udah agak mending tuh semua. Iya, ada mendingan. Terus mungkin dari lingkupnya di Iya, rumah kayak kan bisa. udah dibilangin bahwa kalau pagi jalan-jalan beradaptasi. Tapi udah tenang kayak gini tadinya. Udah gak sembuh, akhirnya kambuh lagi, parah lagi. Dua kali ya teh ya di sana tuh. Iya perawatnya udah kenal di sana, udah kenal dia. Ya udah Bu, itu aja dari saya. Ya. Saya tinggal tunggu info aja. Iya, nanti Insya Allah kita bantu lagi kok. Tenang aja, jangan mikir kita ninggalin atau gimana. Iya. Kita insya Allah bantu lagi. Yang terbaik untuk Jessica ya. Iya, kasihan Mbak. Iya. Kalau kita mau bantu, mungkin nggak 100% karena Iya. kita juga keterbatasan. Kerja, iya. Kerja juga. Kalau ngasih istilahnya ini juga kan harus penuh biaya juga ini Iya, ya. iya betul. Nggak mungkin kita didiemin begitu aja kan Iya. namanya orang hidup, apalagi kita deketan. Iya. Makannya juga banyak. Ya. Makannya banyak banget. Oh, banyak. Ya udah. Makasih ya Mbak. Nanti kabarin ya. Ya. Makasih banyak. Makasih ya Bu. Ya, Pak. Enggak kan udah Mbak sebelumnya. Mau kemana? Citra. Oh beri ya pemulangan. Oh, Iwan si Jana yang tadi tanda tangan siapa? Ini bibinya. Tadi obatnya belum dikasih siang Bu. Nanti kasih aja. Makasih ya. Makasih Bu. Iya maaf. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Makasih banyak. Sama-sama. Amin Bu. Pamit. Makasih. Amin. Oke guys, kita pulang dulu soalnya ada satu pasien lagi yang mau kita anterin dekat sini juga, kayak sekitar setengah jam, 40 menit lah. Iya makasih Ibu. Jadi Farhan, sekalian kita mau menyelesaikan kasusnya dia ya, karena kita mau menjelaskan bahwa hasil medisnya ada yaitu F20, skizofrenia atau ODGJ plus ADHD ya. Jadi biar selesai hari ini, udah mau puasa ya. Nah jadi untuk pasien-pasien yang sudah membaik pastinya akan kita kembalikan atau reunifikasi ke keluarganya ya Besti. Karena obat terbaik adalah bersama keluarga ya. Apa? Iya ayo. Kan bibinya belum Iya, Bu. foto.